bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Sejumlah warga pemilik tambak empang di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menolak proyek jaringan listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET yang berdiri di kawasan empang warga-warga. Mereka berharap proyek tersebut dialihkan di luar kawasan tambak empang. Pasalnya perusahaan modal asing asal Cina ini diduga melanggar pasal 8 ayat 1 A, B, C, D, E, dan F bab 4 pelaksanaan kegiatan kompensasi bagian ke-1 persiapan pelaksanaan kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Permen ESDM nomor 27 tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, di mana proses pemasangan atau penarikan jaringan kabel SUTET tanpa terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda yang pertama mendapatkan kabar terbaru dari ruang redaksi kami. Ketua Perjuangan Rakyat untuk Keadilan Yusuf saat bertandang di kantor Sultraline Sabtu 28 November 2020 mengatakan tiang SUTET yang berdiri di lahan warga dikhawatirkan kabel yang memiliki risiko bagi warga. Belum lagi radiasi yang mungkin ditimbulkan akibat kabel SUTET ini. Ia menegaskan telah mengawal kasus ini sejak perusahaan tidak mematuhi aturan pemerintah sampai sekarang. Pihaknya juga telah berkali-kali meminta pihak PT OSS untuk menghentikan proyek tersebut sebelum menemui warga terlebih dahulu, hingga sekarang belum ada kejelasan. Disebutkannya penolakan kali ini dilakukan sejak jauh hari sebelum tiang SUTET berdiri di lokasi. Di dalam database-nya, warga meminta proyek dialihkan. Jadi maksud kami untuk melakukan aksi kemarin, aksi pemasangan spanduk, merupakan bentuk aksi atas keberatan kami dan protes terhadap perusahaan PT OSS, yang mana pada tanggal 10 November kemarin ada pertemuan antara kami dengan pihak perusahaan, yang mana ada kesepakatan secara lisan yang menyatakan bahwa untuk proses pemasangan kabel SUTET yang berada di lapangan itu dihentikan dulu sementara sambil menunggu informasi dan pertemuan berikutnya antara kami dengan pihak perusahaan setelah ada pertemuan antara perwakilan yang hadir hari ini, yaitu Bapak Mr. Yin dengan Direktur Perusahaan, yang akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya, yang mana kesepakatan itu menyatakan bahwa dalam proses pemasangan dihentikan dulu sementara sambil ada kesepakatan bersama. Dan ternyata pada tanggal 11 dan tanggal 12 November itu masih berlanjut pemasangan kabel SUTET. Dan pada tanggal 22 pada saat kami datang di lapangan, kami menemukan orang yang mengaku ternyata karyawan PT OSS yang melakukan pemasangan kabel SUTET kembali, sehingga kami melakukan aksi untuk menghentikan secara paksa. Dalam hal ini menyuruh mereka berhenti melanjutkan pemasangan. Dan pada hari itu juga sebagai bentuk protes kami melakukan pemasangan spanduk untuk memperlihatkan agar aspirasi kami ini sampai ke pemilik perusahaan, direksi yang berada di lapangan maupun yang berada di kantor, agar mereka melakukan prosedur sesuai dengan aturan pemerintah yang sebenarnya dalam pemasangan jaringan SUTET yang masuk ke lahan kami, yang mana faktanya mereka telah menyalahi aturan itu. Itulah maksud kami sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi kami, dan aksi itu akan berlanjut kembali atau akan kami lebih nuansanya kami besarkan lagi apabila tidak ada respon atau informasi dan penyampaian pihak perusahaan PT OSS kepada kami sebagai pemilik lahan. Itu maksud kami. Terima kasih. Dalam pandangan yang sama, pemilik lahan Rustam membeberkan jika warga menyatakan telah melakukan protes, hanya saja bentuk aksi warga tersebut tidak memberikan efek dan proyek tetap digarap. Hingga sebelum proyek berdiri, ia menuturkan jika warga penolak telah membubuhkan spanduk penolakan sebagai bentuk protes dan telah disampaikan kepada PT OSS, tetapi diakuinya belum ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemilik lahan, namanya Rustam. Saya keberatan untuk
dilalui kabel sutek lahan saya karena tidak ada pemberitahuan. Sebagai warga yang mengalami kerugian dengan adanya proyek pemasangan kabel sutet ini yang dilakukan oleh pihak PT OSS, kami keberatan dengan proses pelaksanaan proyek ini. Kenapa? Karena kami meminta proyek ini harus sesuai dengan prosedur. Kalau tidak, kami akan berjuang sampai ke pusat atau ke DPR sampai seterusnya. Berdasarkan penelusuran media ini, di lokasi yang dimaksud menemukan sejumlah fakta yang menarik, di mana warga membenarkan bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi. Pernyataan ini diperkuat informasi dari Kepala BPD Porara, Arifudin, yang dijumpai, yang membenarkan bahwa pihak perusahaan dalam hal ini PT OSS tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pembangunan sutet ini. Sebenarnya saya tidak bisa kemukakan karena tidak ada juga informasi. Itu juga bisa ada yang dikemukakan setelah adanya informasi dari pihak yang bersangkutan, bisa saya kemukakan. Ini tidak ada tidak ada juga informasi karena saya ini orang baru datang dari kampung, dari selatan. Tidak ada juga informasi bilang ini penolakan. Iya. Berarti saya tidak bisa kemukakan. Semenjak dibangun sutet ini, apakah pernah ada sosialisasi dari perusahaan atau dalam hal ini? Informasi saya tidak ada. Tidak pernah disosialisasikan dari perusahaan. Tidak pernah saya dikasih tahu bilang ini mau dibangun ini. Nah, dari perusahaan. Begitupun juga warga tidak pernah. Tidak pernah juga ada datang kemukakan bilang ada keluhan masalah ini. Iya. Itu saja. Berarti dalam hal ini pihak perusahaan tidak pernah sosialisasi terkait pembangunan sutet yang ada di Sapurara. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu. Kalau dari pihak saya tidak ada. Tidak pernah saya dikasih tahu. Itu saja. Tidak ada lain. Dari Kompleks Blok M di Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.